Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi atau selamat sore buat semua yang sedang menonton video ini. Eh, Salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah pandemi ini terutama ya. Selamat datang saya ucapkan pada teman-teman sekalian yang saat ini mengambil mata kuliah imunologi yang kebetulan mungkin diampu oleh tim dosen dan saya kebagian beberapa kelas di sini. Secara selamat datang dulu buat mata kuliah imunologi ini. Jadi teman-teman ini mendapatkan mata kuliah yang saat ini sangat relevan dengan kondisi yang sedang terjadi di dunia pada saat ini ya. Jadi mudah-mudahan mata kuliah dapat memberikan bekal bagi teman-teman semua, jadi memberikan wawasan, mendapatkan insight ya, mendapatkan banyak hal-hal yang mungkin teman-teman bisa kaitkan atau bisa teman-teman bisa korelasikan dengan apa yang saat ini sedang terjadi ya, yaitu di tengah wabah pandemi yang saat ini masih melanda negeri kita ini gitu. Mata kuliah ini kita adakan secara hybrid ya, jadi kita bikin secara online dan juga secara offline. Untuk secara online-nya ini kita akan berikan dalam bentuk digital learning. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan modul, juga ada reference yang akan diberikan, serta mungkin beberapa video learning seperti ini ya. Sehingga nanti teman-teman, walaupun nanti kita lakukan dalam bentuk hybrid learning, teman-teman tetap akan tidak akan memperlukan waktu lama ya, karena waktu hybrid learning ini kita sudah singkat, dan teman-teman akan mendapatkan lebih banyak bahan di video. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, di mata kuliah ini teman-teman adalah mata kuliah yang cukup menarik ya kalau untuk saya, karena ini mata kuliah yang korelasinya dan juga sebetulnya memiliki prospek yang baik bagi teman-teman yang memang berminat tertarik pada bidang-bidang molekuler, bidang-bidang biomedisinal ya, itu sangat memiliki banyak prospek yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini gitu. Nah, jadi di imunologi ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih sistem imun kita ini bekerja ya. Jadi ada sistem imun apa aja dalam tubuh kita ini. Kemudian bagaimana sih kira-kira korelasinya dengan saat ini, mungkin ada beberapa penyakit-penyakit atau beberapa gangguan-gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sistem imun, serta terutama sebagai seorang farmasis bagaimana teman-teman ini dapat memberikan atau dapat mengedukasi gitu ya, atau bahkan dapat mendapatkan gambaran bagaimana sih cara memanfaatkan sistem imun ini dalam kesehatan ya, dari mulai cara obat apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun atau menurunkan bahkan, atau misalnya yang saat ini sedang sangat hype sekali di mana-mana mungkin kaitan dengan masalah vaksin ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak insight ataupun masukan yang bermanfaat dan mungkin sangat relevan saat ini. Kita akan mulai saja materi pertamanya. Jadi kali ini mungkin nanti akan ada, mungkin sudah diskusi atau mungkin diskusinya setelah ini ya, kita kondisional saja. Tapi teman-teman kita akan mulai dengan materi dasar dari imunologi ini ya. Saya izin share screen. Nah, jadi di imunologi dasar ini tadi sudah saya katakan relevan sekali ya kondisinya, karena saat ini kita masih di tengah wabah COVID-19 atau coronavirus disease ya 2019 ini. Nah, di sini teman-teman mungkin ya banyak yang sudah mendapatkan informasi secara selentingan, baik itu dari media, dari mata kuliah lain mungkin ya, tentang si infeksi yang saat ini sedang walaupun jumlahnya sudah mulai turun ya, tapi kita nggak boleh lengah, bisa naik lagi ya, ataupun gimana kita belum tahu ya. Nah, kita akan kaitkan bagaimana sih sistem imun kita ini bekerja terhadap melawan gitu ya, bekerja terhadap sistem pertahanan tubuh kita terhadap adanya kemungkinan infeksi atau patogen-patogen yang dapat menginfeksi dari luar ya, salah satunya COVID-19 ini. Saya mungkin kasih dulu sedikit pendahuluan atau sedikit prolog ya tentang dasar imunologi. Kenapa ini menjadi sangat menarik ya? Karena ini saya akan kasih lihat sedikit gambaran teman-teman bahwa kalau sekarang teman-teman mendengar kata-kata pandemi ini, sebenarnya bagi umat manusia ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya.
Jadi kalau pandemi ini sebenarnya definisi yang mungkin sudah definisinya itu adalah suatu penyakit yang memang prevalensinya itu berasal di seluruh dunia, gitu ya. Dan sebetulnya bagi kita umat manusia ini bukan hal baru karena sudah berkali-kali mengalami hal yang sama ya. Bukti tertuanya konon ini dari abad kelima, dari abad ke-1 ya. Ini sudah ada wabah ya, namanya wabah Antonin, kemudian di abad kelima ada wabah Justinian gitu ya. Kemudian ada juga epidemik berupa cacar, wabah cacar atau campak ya di sini, smallpox. Kemudian ada juga Black Death, ini yang sampai saat ini masih merupakan pandemi yang paling mematikan ya. Jadi kalau banyak yang mengatakan wah COVID ini segala macam, sebetulnya kita pernah mengalami yang lebih parah gitu ya. Jadi manusia ini pernah mengalami yang lebih parah, dan kenapa hal ini menjadi sangat penting ya? Karena kita akan bahas nanti. Di sini kalau teman-teman lihat cukup banyak sekali ya ceritanya, dari mulai tadi Black Death ini atau disebut juga namanya bubonic plague ya, jadi wabah bubonic. Ini wabahnya semacam simpel, wabahnya semacam penyakit pes ya, semacam penyakit pes. Kalau kita mungkin sering dengar ini di misalnya ada menyimpan bangkai tikus gitu ya, ini kan kadang-kadang suka disepelekan, tapi buat zaman dulu gitu ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya. Kemudian smallpox, ini ada juga smallpox ya, cacar air gitu ya, cacar air. Kemudian di sini ada lagi wabah di abad ke-16 mungkin ya, abad ke-17 ada wabah dahsyat yang pertama, ada lagi wabah dahsyat yang kedua tuh abad ke-18. Kemudian ada juga wabah kolera, abad ke-18 lagi, ada wabah ketiga, ya. Kemudian ketemu lagi namanya yellow fever atau demam kuning ya, itu di sekitar tahun 1800-an. Dan yang cukup mengerikan juga ada di sini Spanish flu namanya, atau flu Spanyol, yang ini sering disebut-sebut dikait-kaitin mirip sama COVID ini gitu ya. Ada juga flu Rusia, kemudian ada HIV AIDS ya, kemudian ada lagi flu Asia, flu Hong Kong, kemudian ada lagi apa nih, flu SARS ya, SARS, kemudian dulu sempat ada MERS gitu, kemudian ada juga flu babi atau swine flu, Ebola, dan sekarang saat ini masih ada COVID-19 ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari data ini bukan hal baru, bahkan kalau kita lihat dari ini ukuran ini tuh melambangkan jumlah kematian yang disebabkan oleh pandemi tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, ini jumlahnya COVID ini masih apa namanya? Alhamdulillah ya. Jadi kok ini jumlahnya masih cukup rendah. Ini mungkin data tahun lalu, tapi data tahun sekarang pun masih belum setinggi ini ya. Kalau kita lihat data sekarang, ini COVID ini saya akses ini akhir September ya. Akhir September ini kalau kita aksesnya ternyata saat ini angka tingkat kematiannya sudah berada di angka berapa nih? 4 juta ya. Di 4 juta itu kurang lebih ada di urutan ke mana nih? Nah, ini dia. Kita sudah melewati angka ini ya. Wabah yang apa nih? Abad ke-17 gitu. Dari sebelumnya saya mengakses file ini mungkin masih berapa nih? Masih sekitar awal Covid lah ya. Kita sudah 22.000, sekarang sudah mencapai angka di 4 juta. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, angka 4 juta ini ternyata masih ada yang lebih dahsyat ya. Ini, ya, 5 juta orang meninggal akibat PES, 12 juta orang meninggal akibat PES juga, ya, 25 juta orang akibat HIV, 30 juta orang meninggal akibat PES lagi, ya, 40 juta orang meninggal akibat flu Spanyol, dan 56 juta meninggal akibat cacar air, dan 200 juta meninggal akibat PES. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya penyakit-penyakit yang kalau kita lihat sekarang kayak kita sepelein gitu ya. Cacar air doang gitu, kayak orang kena tuh udah sesuatu yang biasa. Anak-anak kena tuh kayak udah biarin aja anak doang kena gitu ya. Jadi kayak wah ini sangat biasa. Padahal dulu ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Bisa kita lihat di sini bahwa 56 juta orang itu ini sesuatu yang kita anggap tadi sepele, tapi buat zaman dulu bayangin ini abad ke-15 ada 56 juta orang yang meninggal karena adanya penyakit cacar air gitu ya. Bahkan ini 200 juta orang, jadi ini menghapus sekitar kalau saya nggak salah sepertiga populasi ya, sepertiga populasi bumi waktu itu meninggal akibat pes ya. Yang kita sekarang kayaknya melihat tikus mati itu mungkin
Oke, takut pes tapi ya udah biasa aja gitu ya. Jadi ternyata, pada era sebelumnya memang hal ini berlangsung dan sebetulnya justru lebih mengerikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari penyebabnya, ini penyebabnya juga macam-macam ya. Penyebab terbanyak di sini kita lihat adalah bakteri ya. Bakteri Yersinia pertussis ya, itu yang menyebabkan penyakit pes dari bangkai hewan. Kemudian ada juga virus ya, ini yang paling banyak juga virus. Dari mulai virusnya influenza, kemudian virus cacar ya. Nah, eh, kemudian virus cacar ya, virus apa lagi nih? Virus virus nah ini jenis-jenis virusnya ada virus Ebola dan juga virus yang saat ini sedang ada ya, coronavirus ini adalah virus yang sebetulnya sudah berada dari sekitar abad ke-18 lalu ya. Jadi Russian flu ini ketika diambil kultur selnya ternyata kulturnya mirip sama coronavirus. Jadi sebenarnya ini adalah penyakit yang sebenarnya sudah pernah terjadi sekitar 200 tahun yang lalu gitu ya. Jadi hal ini mungkin memberikan apa ya, memberikan pemahaman bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah ini kayaknya apa namanya, eh, kemarin sempat ramai mungkin video apa Bill Gates gitu ya yang bilang akan ada wabah, akan ada pandemi gitu. Ini sebenarnya bukan apa ya, omongan dia tuh bisa diomongin sama semua orang yang pelajari ini karena kalau kita lihat polanya ini selalu berulang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari frekuensi kemunculannya memang ini akan sering sekali terjadi. Bahkan kalau sekarang kita lihat sekitar 10 tahun sekali ya, dari mulai ada SARS, MERS gitu, kemudian Ebola, flu babi ini terus-menerus ada. Jadi sebenarnya tinggal masalah waktu aja sampai pandemi ini muncul, muncul, muncul lagi. Jadi sebenarnya udah kayak apa ya? Udah jadi semacam hal yang ya mungkin sudah digariskan gitu ya, akan ada sepanjang kehidupan manusia gitu. Nah, cuman yang menariknya di sini adalah kalau kita lihat di sini, yang jadi teman-teman perhatikan ini adalah kenapa nih kira-kira ya wabah yang dulu sekian begitu mengerikannya ya saat ini sebegitu mengerikannya ini bisa saat ini kita anggap sepele gitu ya. Bukan karena kitanya abai atau apa, tapi memang kenyataannya pada saat ini nggak semengerikan dulu gitu ya. Jadi wabah ini tidak semengerikan dulu, bahkan mungkin cenderung kita sudah lebih siap gitu dalam menghadapi ini dibanding orang-orang zaman dulu gitu. Nah, apa yang hal yang diwariskan dari pelajaran di sini yaitu adalah memang bahwa ya sistem imun manusia ini memegang peranan penting dalam mengeradikasi atau dalam menangani adanya suatu pandemi ini gitu ya. Jadi eh, kalau kita lihat saat ini obat-obat yang disarankan paling mungkin teman-teman yang pernah mengalami atau keluarganya yang pernah mengalami ya ketika puncak gelombang kemarin harus isolasi itu obat yang spesifiknya mungkin belum ada ya karena obat COVID sampai sekarang belum ada. Ada yang klaimnya itu obatnya misalnya merek-merek tertentu yang mahal sekali itu sebetulnya nggak ada satupun yang sudah diklaim yang sudah terbukti kepada COVID ya virus COVID-nya belum ada. Jadi sekarang obat-obat yang diklaim buat COVID ini kebanyakan yang sudah terbuktinya itu adalah obat-obat yang meningkatkan imun gitu ya. Jadi kalau yang isolasi kan disuruh kasih obatnya ya kalau nggak apa namanya kalau nggak uh, vitamin, suplemen gitu ya ataupun imunostimulan lainnya. Ya itu kan dikasihnya untuk meningkatkan imun aja. Gitu ya kurang lebih. Nah, jadi kenapa sih imunologi ini penting ya teman-teman kita harus ingat seperti ini mungkin ya slogannya apa ya tim bola ya. So, you will never alone gitu ya. Kita tuh nggak pernah sendirian. Kenapa? Jadi saya mau mengajak teman-teman semua di sini untuk sekadar mungkin apa ya bahasanya kalau kita dikasih kesempatan gitu ya untuk melihat sekeliling kita di sini sama halnya dengan virus yang tadi terjadi di sini ya orang-orang yang terinfeksi ini tuh nggak pernah tahu mereka terinfeksi apa. Bayangkan kondisi ini terjadi di abad 13 lalu ya di mana kita belum tahu ada benda yang namanya virus. Ada makhluk yang namanya bakteri atau virus, ada makhluk yang nggak kelihatan oleh mata kecil banget gitu ya. Mereka menganggap ini adalah semacam kutukan gitu ya. Ada yang menganggap ini semacam apa namanya, wah macam-macam lah, roh jahat atau segala macam. Jadi ketakutan lebih parah. Saat ini kita bisa lebih tenang karena kita tahu wujudnya ya. Kita tahu bentuknya, kita bisa melihat di mikroskop. Nah, tapi masalahnya kalau dengan mata telanjang saat ini, kita melihat dengan menggunakan mata kita ini nggak kelihatan ya. Sehingga prinsip yang harus kita pegang ini adalah bahwa di saat ini tuh kita nggak pernah sendiri gitu. Jadi ada banyak sekali makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat gitu. Saking ukurannya tuh mata kita ini hanya bisa melihat pada skala makro, paling kecil mikro aja.
Nah, sedangkan yang malu-malu ya ukurannya itu ukuran nano, nggak kelihatan sama sekali oleh mata, harus menggunakan mikroskop ya. Mikroskop aja nggak kelihatan, harus pakai lagi mungkin yang lebih tinggi lagi, mikroskop elektron misalnya ya. Ini benda-benda yang nggak kelihatan oleh mata kita, gitu. Jadi cukup bahaya ya. Banyak benda yang kelihatan oleh mata kita nih. Contohnya nih ya, ini mungkin kalau jokesnya ini kan benda-benda ini katanya ketika kalau lagi deram terus invisible ya nggak kelihatan nih. Teman-teman lagi mau kuliah buru-buru, apa yang cepat nyampe tiba-tiba mendadak hilang dompet, HP, kunci motor dan seterusnya hilang ya. Ini juga nih ada yang katanya suatu yang goib juga nih ya. Tadinya kosong tiba-tiba muncul. Parkir ya. Nah, ada benda-benda yang kelihatan oleh mata disebutkan mikroorganisme ya. Mikroorganisme ini mencakup yang hidup ataupun yang enggak hidup ya. Contohnya parasit, protozoa, jamur, nah, ataupun yang prokariot seperti bakteri ya. Kalau parasit sebenarnya kayak cacing, protozoa ini contohnya kayak plasmodia, malaria nih ya. Fungi ini jamur ya, fungi ini jamur, prokariot ini bakteri. Nah, ada juga yang enggak hidup, contohnya kayak virus ya, atau prion. Prion ini jarang lah, kita sering contohnya virus lah. Jadi virus ini sebenarnya nggak hidup, dia tuh benda yang luar apa ya? Allah tuh menciptakan makhluk yang susah buat dideskripsikan. Jadi itu kayak makhluk hidup tapi nggak hidup ya. Dia tuh disebut nggak hidup, orang dia nggak punya inti gitu ya. Disebut hidup nggak punya inti, nggak bisa punya kecot apa ya, nggak punya segala macam. Kayak bakteri itu bakteri mending nggak masih punya ya. Kalau ini dia kayak dibilang hidup enggak, tapi kalau dibilang nggak hidup pun dia berkembang biak dengan sangat cepat. Jadi ini luar biasa banget, ada makhluk yang sebegitu merepotkan ini gitu ya. Ini yang tadi virus gitu. Dan bentuknya juga, memang bentuknya ini kalau lihat di mikroskop juga beda sendiri ya. Ini bentuknya agak apa ya? Bingung juga itu. Bentuknya mirip-mirip sama kalau yang lain kan bentuknya mungkin mirip ya. Ada flagellanya, ada apa? Ini beda sendiri bentuknya, terus serem gitu. Jadi emang ini tuh nggak kelihatan oleh mata kita dan ini harus kita waspadai gitu ya. Ini kita ambil contoh di sini. Ini saya ambil contoh video-video yang menggunakan batas penglihatan mata kita ya. Ini adalah apa namanya, visual di balik mikroskop ya. Jadi ada banyak sekali yang terjadi di dalam atau di luar penglihatan mata kita ya. Kita nggak bisa ngelihat ini oleh mata kita, tapi ternyata dengan bantuan alat penemuan mikroskop kita bisa melihat benda-benda ini gitu ya. Ini adalah gambar dari baby zebrafish ya, sistem saraf dari baby zebrafish. Ternyata bentuknya ya seperti ini, dan ini nggak kelihatan oleh mata kita gitu ya. Ada sistem saraf yang bentuknya mengakar seperti gang lain gitu ya. Kemudian ada juga ini benda wujud dari laser ya, yang ditembakkan pada gelembung sabun kita kalau ditembak seperti ini ya. Terbiarkan, tapi ini bukan berhubungan sama mikroorganisme. Nah, ini ada lagi nih di sini cacing ya, cacing laut. Ini cacing laut kayak lagi main musik katanya, tapi ternyata dia sedang mencoba menelan sesuatu katanya. Ya. Jadi dia juga bentuknya transparan dan jadi organik kelihatan gitu. Kalau dilihat di mikroskop. Ya. Ada juga nih gambar dari apa ya? Kutu air ya. Kutu air yang lagi melahirkan. Nah, jadi anaknya keluar dari situ. Punya anak kembar. Ini juga ada lagi gambar dari apa namanya? Senyawa ini ya, bentuk-bentuk yang tidak terlihat oleh mata. Ada juga nih yang telur yang baru menetas ya. Baru menetas dari serangga gitu. Jadi ini bentuknya bentuk-bentuk yang tidak kelihatan oleh mata kita tapi ternyata ada gitu ya. Jadi ini sangat apa namanya, sangat mengharukan gitu. Kalau lihatnya bahwa kita tuh terus sekeliling kita tuh ada gitu benda-benda seperti itu. Oh sorry, ini agak nge-lag ya ternyata. Maaf, ini gangguan teknis ya. Ke close sedikit tadi, ke close sendiri tiba-tiba. Ya, jadi pada intinya adalah kenapa kita harus belajar ini ya? Karena tadi banyak benda ini yang kita nggak tahu itu ada saking kecil ukurannya gitu ya. Jadi saking kecilnya tuh kita nggak bisa menduga bahwa dia tuh terdapat di sekeliling kita gitu ya. Bahkan di sini saya ambil contoh lagi yang mungkin cukup menarik ya. Ini adalah studi dari handphone.
Jadi handphone kita ini, teman-teman, ada handphone, kemudian di swipe handphonenya pakai cotton bud gitu ya, bagian kaca dan belakangnya. Lihat nih seberapa kotor handphone kita. Ternyata katanya handphone kita ini kalau apa namanya, kita swipe dan kita tumbuhkan mikrobanya gitu ya. Karena handphone ini kan suka ditaruh, bawa masuk WC, dibawa masuk ke, pegang kemana-mana gitu ya. Jadi coba nih iseng sama peneliti ini dicoba di piakan gitu ya, atau dicek seberapa kontaminasinya sih handphone ini gitu. Oh ternyata luar biasa sekali jumlahnya. Dari 38 sampel ini ketika diuji, kemudian kita vortex nih ya, jadi sampelnya kita masukin ke media di vortex, kemudian apa namanya, diinokulasi ya, masukkan ke dalam spesimen, ditumbuhin ke jadi dalam agar gitu ya, dikasih nutrisi juga, ya biasalah kalau teman-teman mau kultur ya, tambahin dengan apa namanya, sel darah, sel darah dari kambing ya, kemudian di spread, jadi ini spesimennya di spread seperti ini supaya nanti si koloninya akan tumbuh dengan sempurna ya. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika diinkubasi pada suhu tubuh manusia 37,5 derajat ya, coba inkubasi sekitar mungkin selama 24 jam ya. Nah, kita melihat pertumbuhannya sejauh apa nih. Ini sebenarnya 24 sampai 48 jam. Pertumbuhannya itu bisa dilihat di sini menggunakan kamera ya. Nah, jadi dari 38 tadi ya, dari 19 orang itu ternyata sekitar sampelnya tuh semuanya kecuali 2 doang yang nggak ada ya. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang tumbuh di sekitar tubuh kita ya. Kalau di sini rasanya ada bakteri Bacillus ya. Sini ada bakteri-bakteri yang mungkin cukup patogenik juga ya. Jadi cukup memberikan efek bahaya bagi tubuh kita. Ada juga yang punya koloni Staphylococcus aureus ya, yang ada lagi yang lebih serem lagi, ini MRSA ya. Jadi di dalam handphone ada MRSA, microbial resistance ya. Ya, agak serem juga nih. Nah, ini katanya ternyata tuh 75%-nya menggunakan di bathroom, ternyata di WC ya. Jadi memang ini sering sekali nyambung sama kebersihan gitu ya. Nah, so what does it means? Jadi ini ada fakta-fakta yang menarik. Jadi katanya di tubuh kita itu kalau di jumlah-jumlah bakterinya itu beratnya mencapai 1,8 kg. Jadi buat Anda yang merasa berat badannya berlebih, nggak usah takut ya. Kalau berat kamu 60 kg, ya mungkin aslinya cuma 58 kg ya, karena 2 kg itu adalah bakteri. Nah, ya. Terus katanya di HP itu lebih banyak 18 kali pada handle WC. Jadi bakteri di HP kita yang ada di sini itu lebih banyak 18 kali daripada di WC ya. Dan dalam satu lembar uang terdapat 3.000 jenis bakteri ya. Dan di lab ini, kita lagi pegang saat ini, itu ada 200 kali bakteri yang jumlahnya lebih banyak pada di kloset ya. Kan sering nih kalau lihat di sini. Nah, itu adalah senyawa-senyawa mikroorganisme tadi dapat memberikan masuk ke tubuh kita dan memberikan dampak negatif ya. Nah, dalam bahasa imunologi kita mengenal senyawa-senyawa ini menjadi 3 bagian ya. Jadi kalau tadi mikroorganisme tadi itu kalau masuk ke tubuh kita dan menimbulkan penyakit, kita tahu namanya ya, kalau di patologi ada istilah namanya patogen. Ya. Nah, patogen ini ketika masuk ke tubuh kita memberikan 3 respon ya. Dia akan terbagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah antigen. Jadi antigen ini artinya dia menimbulkan respon antibodi ya. Jadi antigen ini menimbulkan respon antibodi, imunogen ini menimbulkan respon imun, dan alergen ini menimbulkan respon alergi. Jadi ini 3 respon yang mungkin muncul akibat adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang paling umum adalah imunogen, karena semua senyawa yang menimbulkan respon imun disebutnya imunogen ya. Tapi belum tentu imunogen ini menjadi antigen atau alergen, karena belum tentu respon imun seorang ini akan menghasilkan antibodi atau menghasilkan reaksi alergi ya, belum tentu. Jadi ini contoh bagian senyawa-senyawanya ya. Nah, sistem imun kita ini kalau diibaratkan ini bekerja seperti sebuah sistem seperti sebuah pasukan ya. Ini kalau pernah nonton filmnya film 300 nih, saya ambil contohnya. Berarti ini kayak sebuah pasukan yang lagi megang perisai. Gitu. Jadi ini pasukan ini pertahanannya ketat banget, kuat banget ya, supaya mencegah segala macam patogen masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini gambarannya nih ketika ada suatu antigen yang mau menyerang tubuh kita, ini saya ambil lagi dari film Game of Thrones.
Ini kalau dia masuk ke tubuh kita ini, maka pertama kali dia akan ada berbagai lapisan-lapisan pertahanan ya. Jadi kalau jebol satu masih ada lapisan kedua, jebol kedua masih ada yang ketiga dan seterusnya ya. Jadi antigen ini harus melewati permukaan dulu. Ya. Permukaan yang enggak ada tidak akan lewat mukosa, mukosa yang lewat akan lewat ke jaringan. Jadi terus berlanjut, berlanjut dan berlanjut gitu ya. Ini responnya. Nah, dari mulai di permukaan di kulit kita ini udah ada respon-respon yang alami seperti misalnya fisik ya. Kulit kita ini kan rapat banget, ketutup rapat ya. Bayangin kalau nggak ada kulit ini ya bakteri itu kayak open access aja ya masuk ke tubuh kita dengan sangat mudah gitu, enak banget kayaknya. Yang kedua pH kita ini sedikit asam ya, sehingga itu menyebabkan bakteri ini nggak suka buat tumbuh di tubuh kita. Yang ketiga ada mikroflora. Jadi mikroflora ini adalah mikroorganisme dalam tubuh kita yang dibilangnya yang baik gitu ya, yang baik. Jadi mereka tuh memang memberikan manfaat tertentu karena fungsinya adalah untuk membunuh mikroorganisme lain gitu ya yang ada di tubuh kita. Gitu. Ini alaminya. Nanti kalau tembus kulit ada lagi lapisan kedua yaitu di mukosa ya. Di mukosa juga sama. Secara fisik mukosa itu kental. Jadi dia akan mengumpulkan patogen ini ke dalam cairan mukosanya ya. Dia juga punya silia atau rambut-rambut halus yang mendorong si patogen keluar. Dan mukosa ini pH-nya juga variasi ya, sehingga menyebabkan si patogen nggak tumbuh gitu. Nah, masuk ke jaringan contohnya gimana? Di jaringan contohnya misalnya ada respon inflamasi. Jadi kalau teman-teman terluka kemudian menjadi bengkak merah dan segala macam itu adalah respon yang bagus, itu normal berarti ya bahwa tubuhnya sedang memberikan respon terhadap adanya suatu serangan dari luar gitu ya. Nah, disinilah respon imun kita tuh bekerja. Jadi kalau sudah tembusnya fisik-fisik tadi, barulah respon imun ini bekerja semua dan menghasilkan berbagai macam respon ya. Dan ini akan apa ya? Kalau jadinya tuh jadi semacam apa ya? Luar biasa terharu ya. Karena tubuh kita tuh berjalan sedemikian rupa rumitnya gitu ya mekanismenya. Gini gambarannya ya. Jadi gambarannya tubuh kita ini, teman-teman semua kalau tahu ya, dari semua sistem imun tubuh, sistem di tubuh kita, sistem organ, pernapasan, pencernaan gitu ya, yang paling kompleks ini adalah sistem imun. Kenapa? Karena kalau pencernaan, organnya jelas, ada lambung, usus, dan sebagainya. Pernapasan organnya jelas, fungsinya jelas. Nah, yang imun ini adalah yang paling kompleks ya, karena organ khususnya nggak ada. Kemudian apa namanya? Mekanisme khususnya tuh luas banget, yang terlibatnya banyak banget. Jadi nggak bisa selesai dengan belajar semacam apalagi cuma harus mastering kan bahkan beres nggak ngerti-ngerti ini ya, mekanismenya rumit banget lah sistem imun ini. Jadi manusia itu konon seumur kalau melihat dari jumlah bakteri yang ada dan aktivitas kita ya, harusnya itu satu orang manusia itu akan terpapar sekitar 60 kali dalam setahun. Dalam setahun ya. Akan terpapar penyakit semacam flu atau infeksi itu semacam 60 kali setahun kalau nggak ada sistem imun. Tapi karena kita punya sistem imun ya alhamdulillah ternyata kita dikasih kekuatan yang luar biasa, mungkin sakit setahun sekali, bahkan junjungan kita ya Rasulullah itu sakitnya katanya hanya 2 kali seumur hidup. Kan berarti sistem imunnya luar biasa kuat gitu ya. Nah, jadi sistem imun yang kompleks ini kalau kita bagi sebetulnya kerjanya itu simpel ya, dia bekerja namanya banyak hewan. Ya, sistem imunnya ini bekerja secara umum itu ada dua. Ada yang sifatnya non spesifik, ada yang spesifik ya. Jadi kalau non spesifik ini dia bekerja secara secara brutal nih. Semua yang ada itu sama dia akan dihantam ya, kurang lebih. Nah, ini sering juga disebut sistem imun. Ini namanya adalah sistem imun yang disebutnya innate. Innate ya namanya. Atau bawaan. Jadi ini mah sistem imun yang memang dibawa dari lahir gitu ya. Bawa dari lahir. Nah, lawannya apa? Lawannya spesifik ya. Sistem imun namanya sistem imun adaptif. Jadi kalau ini sistem imun yang diperoleh setelah terpapar, setelah lahir ya. Atau ini namanya dapatan. Dia sifatnya apa? Dia sifatnya spesifik ya. Spesifik ini dia bisa melihat apa namanya? Dia bisa bekerja cara misalnya contoh terinfeksi oleh satu bakteri misalnya Shigella dysenteriae gitu ya. Maka sistem imun kita ini akan melahirkan kekebalan terhadap si Shigella dysenteriae aja, bukan ke bakteri lain ya.
Spesifik itu namanya spesifik ini cuma bekerja kepada satu jenis patogen aja gitu. Ya. Nah, dia non spesifiknya dari mulai tadi fisik ada juga sel yang terlibat namanya fagosit ya. Fag itu artinya makan, sit itu artinya sel. Jadi sel yang bertugas buat makan gitu ya. Ada juga komplemen di sini, sistem komplemen ini non spesifik jadi bekerja brutal kepada semua bakteri yang ada di sini gitu ya, kepada semua patogen yang ada di sini ya. Ada sistem imun yang spesifik, spesifik ini dia spesifik misalnya antibodi nih. Antibodi ini banyak yang diproduksi satu jenis antibodi itu satu jenis virus atau satu jenis bakteri gitu ya. Nggak ada satu antibodi buat dua yang sama ya. Jadi ini luar biasa tubuh kita tuh ya. Sel juga sama, satu jenis sel T ini bekerja spesifik pada satu jenis sel patogen ya, nggak akan bekerja pada patogen lain. Jadi ini bekerja secara spesifik sekali gitu. Itu kami gambaran ya. Nah, tadi dengan semua karakteristik ini, jadi sistem imun ini kalau kita rangkum ada 7 sifatnya ya, dibandingkan dengan sistem organ lainnya. 7-nya apa aja? Yang pertama, sistem imun ini bisa mengenali, ini yang paling penting ya, bisa mengenali. Kenapa ini penting? Karena gini, bayangkan teman-teman di tubuhnya itu ada sistem punya tubuh sendiri, yang sistem ini nggak boleh diserang. Ya. Contohnya pada pasien COVID. Pasien COVID itu kan terjadi yang parahnya itu misalnya akibat badai sitokin ya. Itu terjadi ketika bagian-bagian tubuhnya, sel-sel tubuhnya, kemudian diserang oleh sistem imun sendiri. Bayang ya, sel-sel imunnya itu dianggap sebagai sel-sel yang berbahaya dan dihancurkan oleh sistem imunnya sendiri. Akhirnya paru-parunya rusak segala macam. Jadi yang paling penting di sini adalah kemampuannya mengenali ya, mengenali respon antara, kalau di sini kita nyebutnya antara host ya atau self ya dan non self. Jadi self ini sel-sel dalam tubuh kita sendiri ini nggak boleh dibunuh dong. Jadi yang bagus itu kalau dia bisa mengenali, makin spesifik berarti makin bagus sistem imunnya, gitu ya. Itu. Jadi tadi itu self dan non self. Yang kedua spesifik, bekerjanya pada satu jenis bakteri yang bagusnya, kalau yang adaptif ya, kalau yang non spesifik yang enggak. Nah, yang ketiga ini apa tadi? Mengingat. Ini mungkin poin penting dari yang tadi saya jelaskan soal pandemi ya. Kenapa saat ini kita nggak lagi rentan terhadap yang namanya campak dan segala macam? Karena tubuh kita ini sudah mengingat ya secara genetik dari nenek moyang kita diwariskan kepada kita udah mengingat yang namanya campak. Yang kedua kita dikasih vaksin juga ya, sehingga vaksin ini membantu buat mengingat si virus ini supaya nggak kena lagi. Ya. Itu yang keempat mobile ya, jadi karena nggak ada organ khususnya, maka sistem imun ini bekerja ke seluruh tubuh mobile. Ya. Dan tiga yang berikutnya ini poin penting ya. Mereka bekerja secara kooperatif, replikatif, dan amplifikatif. Artinya apa? Kooperatif ini saling bekerja sama, replikatif ini saling menggandakan, jadi mereka tuh bekerjanya menggandakan selnya terus, dan amplifikatif ini adalah satu dengan satu jenis sel lain itu saling menguatkan. Contohnya misalnya ada sel fagosit, misalnya makrofag. Makrofag ini bekerja dengan cara menguatkan sel-sel lain, misalnya seperti sel natural killer. Sel-sel misalnya seperti sel T, itu enggak, itu mereka saling membantu, saling menguatkan ya, enggak saling melemahkan. Nah, ini 7 karakteristik inilah yang menyebabkan sistem imun ini memiliki sifat yang sangat hebat gitu ya. Ini yang harus jadi poin poin krusialnya bahwa sistem imun ini punya 7 ciri-ciri ini. Nah, itu kurang lebih pemaparan singkat tentang pendahuluan apa sih itu sistem imun ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran. Lebih lengkapnya kita akan bahas pada saat diskusi ataupun pada saat di modulnya supaya teman-teman ada bayangan nanti harus mengerjakan apa ya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Silakan diulang kalau masih belum paham, diulang terus, dan nanti kita akan membahas pada saat diskusi ya. Masih banyak pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.